Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang salah satu startup yang sudah berhasil dalam strategi ekspansi ke global. Jadi di sini kami akan memaparkan tentang bagaimana startup ini. Jadi di sini kami akan memaparkan tentang profil dari startup ini, kemudian bagaimana strategi ekspansi yang diterapkan dan tantangan utama yang mereka telah hadapi sebagaimana menjadi startup syariah serta serta strategi ekspansi yang eh, serta tan- eh, serta strategi ekspansi lainnya yang dapat digunakan. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian profilnya. Jadi startupnya itu bernama Hijub. Jadi Hijub ini adalah startup syariah berbasis e-commerce yang menjual produk fashion dan gaya hidup muslimah melalui platform digital. Model bisnis yang dijalankan ini berbasis prinsip syariah dengan fokus pada kehalalan produk, etika perdagangan Islami, dan pemberdayaan ekonomi umat. Adapun produk dan layanan dari Hijab ini, jadi mereka menawarkan seperti pakaian, hijab, aksesoris, dan produk kecantikan lainnya. Kemudian kita masuk pada eh, profil dari pendiri Hijab. Jadi nama pendirinya yaitu Diajeng Lestari. Diajeng Lestari ini dia adalah lulusan ilmu politik Universitas Islam. Diajeng Lestari adalah lulusan ilmu politik Universitas Indonesia. Dia terinspirasi mendirikan hijab ini karena ia kesulitan menemukan fashion muslimah yang sesuai dengan syariah dan modis. Dan ternyata dia ini juga dikenal sebagai istri dari Ahmad Zaki, yaitu pendiri dari Bukalapak itu sendiri. Baik untuk strategi ekspansi yang telah diterapkan akan dijelaskan oleh Mutmainah Nurul Irsyad. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Eh, saya akan memaparkan materi mengenai strategi ekspansi yang telah diterapkan dalam hidup ini. Yang pertama ialah fokus pada branding dan segmen pasar. Hijab menekankan strategi fokus differentiation, yaitu memperkuat posisi sebagai marketplace fashion Muslim ya dengan layanan end-to-end dan pengalaman belanja yang berbeda dari e-commerce umum. Dan yang kedua, pengembangan platform digital dan mobile. Hijab mengembangkan website dan aplikasi mobile yang mendukung transaksi lintas negara, termasuk fitur kalkulasi ongkir internasional, pemilihan pembayaran yang fleksibel, serta opsi bahasa dan mata uang. Hal ini mempermudah penetrasi pasar global dan meningkatkan engagement konsumen. Berikut adalah website di hijab ini. Dan selanjutnya yaitu kolaborasi dan ekspansi offline. Selain online, Hijab juga membuka toko offline dan aktif berkolaborasi dengan desainer serta pelaku industri fashion muslim. Model ini memperluas jangkauan brand dan memperkuat ekosistem model fashion Indonesia di kancah global. Dan yang keempat, inovasi layanan dan customer experience, yaitu Hijab terus berinovasi dengan fitur seperti size chart, comprehensive trust characters, dan first return policy, serta UI UX yang elegan, serta asuransi pengirimannya. Inovasi ini meningkatkan loyalitas dan kepuasan dari pelanggan. Dan yang selanjutnya itu mengenai tantangan utama ekspansi bisnis startup syariah dan juga pada hijab itu sendiri. Yang pertama itu pendanaan syariah yang kompleks dan terbatas. Startup syariah menghadapi kesulitan memperoleh modal karena pendanaan syariah yang mensyaratkan mekanisme bebas riba, garar, dan zalim sehingga proses lebih rumit dibandingkan pendanaan konvensional. Dan yang kedua yaitu literasi dan juga pemahaman keuangan syariah yang masih rendah. Meskipun ada peningkatan literasi keuangan syariah, tingkat pemahaman founder dan investor
terhadap skema pendanaan syariah masih kurang optimal, yang mana ini mempengaruhi kepercayaan baik itu dari founder, investor untuk bekerja sama dalam startup yang menggunakan keuangan syariah. Selanjutnya itu pada persaingan pasar dan juga diferensiasi produk. Yaitu Hijab harus menghadapi persaingan ketat dari marketplace fashion konvensional dan penjual lain yang menawarkan produk serupa namun harganya lebih murah. Dan yang selanjutnya itu ada pada adaptasi regulasi dan juga standarisasi syariah di pasar global. Perbedaan pemahaman mazhab dan juga regulasi syariah antar negara itu menjadi hambatan dalam standarisasi produk dan layanan syariah secara internasional, yang mana hal ini itu dapat menyulitkan ekspansi Hijab ke pasar global yang membutuhkan kepatuhan dan standar syariah yang konsisten dan diakui secara internasional. Dan tantangan selanjutnya itu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten, karena kekurangannya tenaga profesional yang berkompeten dalam hal teknologi berpengaruh pada penghambatan dari inovasi dan pengembangan produk serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang selanjutnya itu pemahaman teknologi dan inovasi digital. Implementasi fintech syariah masih menghadapi tantangan seperti standarisasi kehalalan, teknologi, dan keamanan data. Hijab harus terus berinovasi secara digital agar dapat melayani pasar dengan efektif dan efisien, terutama dalam menghadapi persaingan global. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekarang kita akan masuk pada strategi ekspansi lainnya yang dapat digunakan. Pertama itu ekspansi ke pasar internasional. Jadi kita masuk ke negara mayoritas muslim atau komunitas muslim yang aktif. Kemudian kita sesuaikan produk dengan regulasi halal dan budaya lokal mereka. Contohnya itu di Malaysia ada Jakim dan untuk global itu ada AAO EV. Kemudian kita membangun kemitraan dengan lembaga syariah yang lokal. Contohnya ada Hijab menyelesaikan sertifikasi halal untuk ekspansi ke Malaysia. Kemudian yang kedua itu kita pemanfaatan teknologi untuk skalabilitas. Jadi kita gunakan aplikasi mobile dan website untuk jangkauan yang lebih luas. Kemudian kita manfaatkan AI untuk personalisasi dan blockchain untuk transparansi. Kemudian kita efisienkan biaya dan kita mempercepat pertumbuhan digital. Contohnya itu seperti Amanah dan Alami yang menggunakan teknologi untuk pembiayaan UMKM halal secara nasional. Kemudian yang ketiga itu inovasi model bisnis syariah. Jadi kita menggunakan model subscription atau kita gunakan model subscription, franchise halal atau layanan B2B syariah. Kemudian kita memastikan model ini fleksibel, bisa direplikasi dan tetap sesuai syariah. Contohnya dompet duafa yang menerapkan model zakat dan wakaf digital yang bisa disesuaikan di daerah. Kemudian yang keempat itu kolaborasi dengan institusi syariah dan komunitas. Jadi misalnya kita libatkan pesantren, masjid, koperasi syariah dan komunitas lokal lainnya. Dengan itu kita dapat menggunakan jaringan sosial untuk mendistribusikan produk dan layanan kita. Contohnya seperti Kurbanesia yang bekerja sama dengan masjid dan komunitas dalam penyaluran hewan kurban mereka. Kemudian yang kelima itu penguatan literasi dan edukasi syariah, yang dimana kita dapat membuat konten edukasi seputar video, webinar atau e-book tentang ekonomi Islam. Kemudian kita bisa juga menggandeng ustaz dan tokoh muslim untuk meningkatkan pemahaman publik, dan juga kita dapat melakukan kampanye digital untuk literasi fikih muamalah modern. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan diskusi yang sebelumnya telah kami diskusikan jawabannya. Yang pertama ada soal, apakah startup syariah lebih sulit melakukan ekspansi dibandingkan startup konvensional? Jawabannya iya. Secara umum,
Startup syariah ini memiliki tantangan tambahan dalam ekspansi dibandingkan startup konvensional. Hal ini disebabkan oleh adanya batasan syariah yang dimana tidak semua model bisnis konvensional bisa diterapkan. Jadi startup syariah itu harus menghindari riba, gharar, dan maisir. Kemudian ada perbedaan regulasi syariah antar negara seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya Indonesia menggunakan fatwa MUI sedangkan negara Arab itu mengacu pada AAOIV atau IFSB. Kemudian literasi masyarakat yang masih rendah tentang ekonomi Islam di banyak negara sehingga perlu edukasi tambahan. Kemudian terakhir itu pendanaan syariah itu masih terbatas, di mana sumber modal syariah itu lebih sedikit dibandingkan investor konvensional. Namun jika strategi dan eksekusinya tepat, startup syariah ini justru bisa membangun kepercayaan lebih tinggi karena dia membangun etika seperti transparansi, adil, dan berdampak sosial. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apa strategi terbaik bagi startup syariah untuk masuk ke pasar global? Jawabannya itu strategi terbaik adalah kombinasi antara adaptasi lokal, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi syariah, yaitu lokalisasi produk dan kepatuhan regulasi. Jadi kita menyesuaikan produk dan layanan dengan budaya, bahasa, dan regulasi halal yang ada di negara tujuan. Kemudian kita menggunakan standar internasional seperti tadi AAOIV, JAKIM, atau GCC halal. Kemudian kita menjalin kemitraan dengan institusi syariah lokal seperti menggandeng bank syariah, koperasi Islam, komunitas muslim, atau lembaga fatwa lokal untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga itu kita manfaatkan teknologi, jadi gunakan platform digital atau website dan aplikasi untuk menjangkau pasar luar negeri tanpa kehadiran fisik langsung. Dan juga kita terapkan blockchain untuk transparansi akad dan AI untuk personalisasi. Kemudian pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Mutmainah Nurul Irsyad. Dan Mutmainah saya persilakan. Baik, adapun pertanyaan dari nomor 3, yaitu bagaimana pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat membantu startup syariah dalam ekspansi. Berdasarkan hasil diskusi kami, yaitu dari segi peran pemerintah, yaitu pertama menyediakan insentif fiskal seperti pajak rendah ataupun subsidi ekspor bagi produk halal. Dan yang kedua, mendorong partisipasi startup syariah dalam pameran bisnis internasional halal. Dan yang ketiga, mengembangkan regulasi syariah yang selaras dengan standar global agar lebih mudah ekspansi. Adapun peran lembaga keuangan syariah yaitu menyediakan skema pembiayaan khusus untuk ekspansi seperti musyarakah, sukuk UMKM, ataupun mudharabah investasi. Dan yang kedua itu memberikan mentoring dan juga inkubasi bisnis halal untuk membantu startup bertahan dan tumbuh di pasar baru. Dan yang ketiga itu mendukung dengan program wakaf produktif atau zakat modal usaha. Itu contohnya seperti pada Bank Indonesia bersama OJK dan Komite Internasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang telah memfasilitasi berbagai program akselerasi startup halal, termasuk dalam bidang vintage dan UMKM. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup presentasi kami dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.